يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومواله. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hamba Allah yang sama-sama mengharap rahmat dan ridhonya. Kesyukuran yang tak terhingga buat kita saat ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih tetap mencurahkan nikmatnya buat kita semua. Nikmat sehat, nikmat usia, lebih lagi nikmat yang spesial buat kita saat ini, yaitu nikmat iman dan Islam yang tidak semua orang dapat mendapatkannya. Atas nikmat itulah alhamdulillah kita hadir tempat yang penuh dengan kemuliaan ini dalam rangka menghambakan diri kita kepadanya, sekaligus dalam rangka mensyukuri atas nikmat yang berlimpah buat kita saat ini. Mudah-mudahan niat baik kita, langkah kita, perjuangan kita di siang hari ini menjadi catatan amal besar insya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan menjadi wasilah buat kita untuk masuk di surga Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamat kelak. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Hamba Allah, di kesempatan yang sangat singkat ini khotib akan menyampaikan khutbah yang bertemakan raih sukses akhirat dengan perencanaan yang baik. Bicara masalah perencanaan, tentunya kita yang bekerja atau berada dalam dunia kerja, apalagi ada di manajemennya, bahwa perencanaan itu adalah sesuatu hal yang lumrah. Memiliki target itu adalah suatu hal yang sehat, menggambarkan bahwa perjalanan sebuah perusahaan itu baik. Dan begitu luar biasanya kita apik dalam menyusun sebuah perencanaan, program, atau apapun yang menjadi rencana kita, target kita 1 tahun ke depan misalkan, atau bahkan hitungannya bisa jadi 5 tahun ke depan dan seterusnya. Begitu apik, betul rinci kita menyusunnya. Dan bahkan tidak saja merencanakan, tapi berusaha untuk melakukannya, berusaha untuk mengontrolnya, mengeceknya, dan mengorganisasi semua hal yang memang harus dilakukan dan apa yang dilakukan untuk mencapai target-target itu. Luar biasa. Inilah yang dilakukan dalam urusan dunia kita. Bahkan di penghujung tahun kita pun melakukan evaluasi. Dan di situ pula kita akan tahu sudah mencapai apa dan apa yang sudah kita lakukan. Apakah sesuai dengan target atau tidak. Luar biasa. Dan bahkan kita bisa menentukan pada akhir tahun itu apakah perusahaan yang sehat atau tidak, atau mana yang layak untuk diberikan apresiasi, atau bahkan bisa dipecat gara-gara tidak sukses untuk meraih atau menggapai target. Begitu apik.
Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita melakukan hal yang sama dalam urusan akhirat kita? Padahal di dalam urusan dunia itu tidak ada yang pasti. Sementara urusan akhirat itu sesuatu yang pasti. Pasti kita akan meninggal dunia. Pasti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ucapan kita yang selalu kita ucapkan saat ada musibah, apalagi musibah kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menunjukkan bahwa kita yakin kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya, karena akhirat itu sesuatu yang pasti, maka Allah langsung menegur kita, mengingatkan kita. Jangan sampai kita dilupakan oleh dunia kita. Sibuk dengan urusan dunia sehingga kita lupa urusan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Hasyr yang tadi dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dilakukannya untuk masa depannya, yaitu akhirat. Dan bertakwalah, sungguh Allah Maha teliti atas apa yang kalian perbuat. Hamba Allah, kalau kita mentadabburi ayat ini sungguh luar biasa. Singkatnya bahwa ternyata kita sebagai pribadi yang beriman dituntut untuk naikkan level kita menjadi pribadi takwa. Dan perhatikan, 2 kali Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertakwa. Ittaqullah wattaqullah. Kenapa? Ya karena inilah puncak kita dalam status kita di hadapan Allah, bahwa yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Surat Al-Hujurat. Inna akramakum indallahi atqakum. Dia jelas. Tapi ternyata pengulangan 2 kali ini ada selipan kalimat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa, hendaklah setiap pribadi-pribadi kita itu memperhatikan apa yang sudah dilakukannya untuk masa depannya. Bahasa yang begitu singkat. Menurut pemahaman pendeknya khotib, bahwa ternyata kalimat ini adalah apa? Manajemen. Artinya apa? Untuk menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ada manajemen. Di sana ada rencana kita, perencanaan yang baik, planning yang baik, target yang baik, yang kemudian kita usahakan untuk direalisasikan. Kemudian sambil kita kontrol apakah ini sesuai dengan keinginan Allah atau tidak. Kemudian berusaha keras untuk mengevaluasinya. Jangan-jangan ini tidak sesuai, jangan-jangan ini tidak tepat apa yang memang dibimbing oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manajemen. Jadi ternyata untuk menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan manajemen. Nah, oleh karenanya mari kita minimal kita memiliki perencanaan yang matang. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Apa rencana kita yang terbaik? Apakah mengalir begitu saja? Berjalan seperti biasa saja? Atau kita berusaha keras menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik? Tahun ini adalah tahun yang terbaik? Seperti halnya kita merencanakan urusan dunia. Kalau selama ini kita sadar akan kualitas ibadah kita, mari kita tingkatkan, rencanakan. Dalam urusan sholat misalkan, selama ini saya belum khusyuk di dalam menjalankan sholat. 1 tahun ke depan saya harus bisa khusyuk dalam menjalankan sholat. Kalau di antara kita belum bisa baca Quran, rencanakan tahun ini harus bisa membaca Al-Quran. Atau di antara kita sudah bisa, tapi belum fase sesuai dengan keinginan Allah. Saat ini saya harus merencanakan bahwa tahun ini, tahun 2023 saya harus bisa membaca Al-Quran sesuai dengan keinginan Allah. Oke, di antara kita memang sudah fase membaca Quran. Lanjut, tahun ini saya harus bisa memahami setiap kalimat demi kalimat yang saya bacakan. Apalagi dalam urusan sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, saya harus tahu apa ucapan ini, apa isinya, apa maknanya, apa maksudnya ketika kita mengucapkan itu. Kalau itu sudah kita lakukan, dahsyat, kita akan menikmati ketakwaan itu, kita akan merasakan ketakwaan itu, karena dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena apalagi kita sudah merencanakan sesuatu yang terbaik. Dan jadi catatan penting buat kita semua, pastikan bahwa ketika kita menjalankan ini, bahwa di dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
kita berusaha untuk merencanakan yang terbaik untuk ke depan, maka pastikan Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita. Jangan khawatir. Dalam urusan dunia saja manusia mau membimbing kita, apalagi urusan akhirat yang dimana Allah langsung membimbing kita. Bukankah kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, berulang kali kita ucapkan itu? Dan ketika kita ucapkan itu, pastikan memang Allah membimbing kita. Nah, oleh karenanya mari kita merencanakan yang terbaik buat kita semua untuk kebaikan akhirat kita. Karena kesuksesan yang terbaik itu adalah saat-saat kita bertemu dengan Allah dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Minimal adalah surga Aden, paling tinggi Firdaus, surga Firdaus yang menjadi harapan dan doa kita yang terbaik. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hamba Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami bahwa perjalanan hidup kita ini berusaha terus untuk meningkatkan keimanan kita sampai meraih ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata untuk menggapai ketakwaan ini kita berusaha untuk menerapkan manajemen dalam urusan apapun yang berkaitan dengan akhirat kita, termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara actionnya buat kita untuk menjalankannya? Mari kita merujuk kepada sabda Nabi atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi yang disebut dengan hadis qudsi. Apa firman Allah Subhanahu wa taala itu? Allah berfirman, "Ya ibn Adam, tafarraq li ibadati amla'u qalbaka ginan wa amla'u yadaka rizqan wa la tub'id anni amla'u qalbaka faqran wa amla'u yadaka syughlan." Wahai anak Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan mengisi hatimu dengan kekayaan dan mengisi tanganmu dengan limpahan rezeki. Jangan sekali-kali kalian menjauhi diriku. Niscaya aku akan mengisi hatimu dengan kefakiran dan mengisi tanganmu dengan kesibukan. Rasanya sudah cukup pesan ini menjadi jawaban buat kita semua untuk menjalankan planning kita ke depan. Bahwa yang pertama dan utama adalah mari kita luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah seperti kita meluangkan waktu untuk urusan dunia. Jangan jadikan ibadah kepada Allah adalah kegiatan sisa waktu. Jangan jadikan sisa waktu sesempatnya, tidak. Harus kita siapkan waktu khusus. Kapan kita bekerja, kapan kita beribadah kepada Allah, kapan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu tergambar betul bahwa kita ini benar-benar sungguh-sungguh dalam menggapai kesuksesan akhirat kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala terus mengingatkan kita dalam urusan ibadah dengan azan. Kalau kita benar-benar merencanakan kebaikan yang terbaik untuk akhirat kita, maka setiap panggilan Allah Subhanahu wa taala itu kita berusaha keras untuk datang menemuinya. Bahkan sebelum dipanggil kita sudah duluan datang. Karena inilah gambaran kesungguhan kita untuk menggapai kesuksesan akhirat. Tafarruq, luangkan waktu. Bukankah keinginan kita dalam urusan dunia maupun akhirat, lebih-lebih akhirat adalah kekayaan? Maka Allah menjadikan kekayaan buat kita semua. Dan kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan hati, dan itu yang Allah janjikan buat kita semua. Karena bisa jadi ketika kita memiliki materi yang berlimpah tapi tidak membuat kita kaya, yang kita rasakan adalah miskin. Nah, oleh karenanya agar kita merasakan kekayaan dalam hati ini, mari kita luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah bukan sekedar masalah kekayaan akhir dunia, tapi kekayaan akhirat.
kekayaan hati kita yang menjadi tolak ukur agar kita menjadi tenang dunia dan akhirat. Nah, oleh karenanya mari kita merencanakan yang terbaik. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Mari kita rencanakan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik buat kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita menjadi pribadi-pribadi takwa, pribadi yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan andaikan malaikat Israel pun datang menghampiri kita, menjemput kita, kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya kita menundukkan hati memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ya Rahman ya Rahim ya alimul ghaibi wasyahadah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أقيموا الصلاة. Seperti mohon diperhatikan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر
ذلكم